Halo semuanya, kami dari Divisi Remaja KPAR akan membawakan podcast seputar COVID-19 dan hubungannya dengan remaja nih. Karena akhir-akhir ini kan topik COVID-19 menjadi isu hangat ya yang dibahas oleh banyak orang di Indonesia dan bahkan dunia. Jadi, podcast yang kita bawakan kali ini adalah apakah remaja aman dari corona? Mungkin beberapa dari kalian masih ada yang bertanya-tanya atau bahkan belum tahu sebenarnya bagaimana sih awal mula adanya virus corona ini. Jadi, virus corona pertama ditemukan pada 31 Desember 2019 di Wuhan, Cina. Ketika itu, ada seorang pria berumur 61 tahun yang menderita pneumonia parah. Pria ini adalah pelanggan reguler di Huanan Seafood Market yang mana diduga sebagai awal mula menyebarnya virus ini. Pasar ini menjual makanan laut, hewan hidup, dan bahkan hewan liar sehingga penyebaran virus ini sangat cepat terjadi. Sama seperti MERS dan SARS, coronavirus merupakan virus yang berasal dari binatang. Pada kasus ini kelelawar, kemudian dibawa oleh binatang lain sebagai karier, baru ditularkan ke manusia. Pada kasus ini, bisa dibilang pemerintah Cina sempat meremehkan, karena ketika korban pertama meninggal, ada 8 orang yang ditangkap dan diinterogasi polisi karena diduga menyebarkan informasi berlebihan soal virus ini. Namun, semakin hari, semakin banyak orang yang terjangkit. Akhirnya, setelah 3 minggu semenjak meninggalnya korban pertama, pemerintah Cina memberitahukan bahwa virus ini bukan virus sembarangan. Sayangnya, para dokter dan perawat yang menangani pasien pneumonia sebelumnya tidak memakai baju khusus sehingga menyebabkan 15 tenaga medis ikut terinfeksi coronavirus ini. Bahkan, 13 diantaranya tertular dari satu orang yang sama. Pemerintah Cina juga akhirnya mengkarantina 14 kota yang ada di Provinsi Hubei. Sebanyak 35 juta orang tidak boleh meninggalkan daerah ini dan orang luar tidak boleh masuk ke dalam. Namun, sebelum menyatakan lockdown, pemerintah Cina memberitahukan para warga bahwa mereka akan melakukan lockdown dan ini menyebabkan banyak masyarakat, terutama dari Wuhan, yang pergi ke kota atau bahkan negara lain. Karena proses hingga terinfeksi memakan waktu hingga 14 hari dan tidak semua orang menunjukkan gejala, sehingga banyak orang yang sebenarnya sudah terinfeksi tapi berhasil pergi ke kota lain atau negara lain dan menularkannya, tidak terkecuali Indonesia. Lalu, pada tanggal 7 Januari 2020, World Health Organization atau yang biasa kita kenal sebagai WHO mengumumkan bahwa mereka telah mengidentifikasi virus baru yang diberi nama 2019 nCoV dan diidentifikasi sebagai bagian baru dari keluarga virus corona. Dan pada tanggal 11 Februari 2020, WHO mengumumkan virus corona baru itu disebut dengan nama COVID-19 atau COVID-19. Lalu, bagaimana sih proses masuknya coronavirus ke Indonesia? Pada tanggal 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia resmi mengumumkan bahwa 2 WNI positif terpapar virus corona. 2 orang dinyatakan positif terjangkit virus corona atau COVID-19 dan dirawat di Rumah Sakit Pusat Infeksi atau RSPI Sulianti Saroso di Jakarta Utara. Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menjelaskan kedua orang itu merupakan perempuan berusia 64 dan 31 tahun yang memiliki hubungan ibu dan anak. Keduanya diketahui terkena infeksi virus tersebut setelah melakukan kontak dengan seorang warga negara Jepang yang berdomisili di Malaysia dan sebelumnya sempat bertemu di Indonesia. Sampai hari ini, pertanggal 13 April 2020, kasus COVID-19 di Indonesia yang terkonfirmasi ada 455,7 orang, yang negatif 22.834 orang, yang sembuh 380 orang, dan yang meninggal 399 orang. Ada beberapa hal yang dapat membuat kita tertular oleh COVID-19. Yang pertama adalah kontak dengan benda yang sering tersentuh. Benda merupakan media yang bisa menjadi cara penularannya masif. Menurut penelitian, COVID-19 dapat bertahan hidup hingga 3 hari dengan menempel pada permukaan benda.
Benda-benda tersebut disinyalir merupakan benda yang sering terjamah oleh anggota tubuh, seperti tangan yang membawa virus corona. Dengan menempelnya virus tersebut di permukaan benda yang sering terjamah, otomatis virus tersebut dapat berpindah dan menemukan inang baru apabila orang lain menyentuh benda tersebut. Yang kedua adalah tidak menjaga kebersihan tangan. Cara kedua yang efektif sebagai media penularan virus corona adalah tidak menjaga kebersihan tangan. Telah diketahui dan terbukti secara medis bahwa tangan merupakan sumber dari berbagai penyakit. Tangan adalah anggota tubuh yang paling banyak melakukan aktivitas dan melakukan interaksi dengan orang lain atau benda-benda yang ada di sekitar. Dengan tangan yang tidak terjaga kebersihannya, maka virus corona ini dapat dengan mudah menyebar. Manusia akan selalu berinteraksi dengan dunia luar menggunakan tangannya. Untuk itu, jaga selalu kebersihan tangan agar tangan Anda tidak menjadi salah satu media penularan virus corona. Cuci tangan menggunakan sabun ataupun gunakan hand sanitizer sebelum dan setelah makan, sebelum dan sesudah buang air kecil, dan sesudah beraktivitas. Yang ketiga adalah tidak menjaga kebersihan setelah berpergian. Beraktivitas adalah hal yang wajar dilakukan oleh manusia. Namun, penularan virus corona secara tidak sadar sering dilakukan oleh orang yang melakukan aktivitas di tempat tertentu. Tentu saja, apabila tempat tersebut terdapat COVID-19, maka virus tersebut dapat menempel di pakaian dan benda yang Anda gunakan, sehingga virus corona dapat menular pada orang-orang terdekat Anda di rumah. Untuk mencegah hal tersebut, selalu jaga kebersihan diri setelah berpergian, cuci baju, dan bersihkan tubuh hingga kering setelah berpergian. Yang keempat adalah tidak menerapkan etika batuk dan bersin. Cara yang paling banyak menjadi media penularan virus corona adalah melalui droplets. Droplets dapat terjadi ketika seseorang meninggalkan cairan ketika bersin, batuk, ataupun berbicara di lantai. Cairan yang berisi virus, kuman, dan bakteri kemudian dapat menempel pada benda-benda yang dibawa oleh orang lain, sehingga virus corona tersebut mendapatkan inang baru pada orang lain. Maka dari itu, penting dan menjadi kewajiban setiap individu di tengah pandemi virus corona untuk menerapkan etika batuk dan bersin dengan baik. Etika batuk dan bersin dapat dilakukan dengan menutup mulut dan hidung menggunakan siku bagian dalam atau tisu bersih. Apabila menggunakan tisu, buang tisu pada tempat sampah lalu cuci tangan menggunakan sabun hingga bersih. Yang kelima adalah terjadi interaksi dengan banyak orang. Berkumpul atau beraktivitas di tengah kerumunan menjadi salah satu cara penularan virus corona. Sebab virus corona dapat menempel secara kasat mata pada pakaian dan benda yang dibawa oleh orang lain. Selain itu, resiko penularan virus corona juga dapat terjadi melalui droplets orang lain ketika batuk dan bersin. Pada saat ini, dengan menerapkan jaga jarak dan kurangi kegiatan di luar rumah adalah tindakan bijak yang dapat dilakukan untuk mengurangi penularan virus corona. Yang keenam, ada tidak isolasi diri setelah kembali dari wilayah pandemi. Cara lain yang dapat menularkan virus corona adalah tidak melakukan tindakan pencegahan setelah kembali dari wilayah atau negara pandemi. Berbagai tindakan pencegahan tersebut antara lain dengan melakukan isolasi mandiri di rumah. Cara ini disinyalir banyak terjadi di Indonesia saat ini, mengingat banyaknya warga yang kembali ke kampung halaman namun tidak melakukan isolasi diri. Yang ketujuh adalah kurangnya pemahaman tentang virus corona. Kurangnya pemahaman tentang definisi, bahaya, dan penyebaran dari virus corona menjadi salah satu hal yang patut disayangkan. Sebab apabila seseorang mengetahui dan memahami informasi tentang virus corona tersebut, maka setidaknya seorang tersebut akan melakukan tindakan antisipasi untuk menangkal virus. Maka, edukasi mengenai virus corona merupakan hal yang bijak untuk dilakukan kepada masyarakat guna meminimalisir penularan virus. Beberapa gejala yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang terinfeksi COVID-19 diantaranya adalah yang pertama nafas pendek, yang kedua demam, ketiga batuk kering, yang keempat menggigil dan sakit di sekujur tubuh, yang kelima masalah pencernaan, yang keenam kehilangan bau dan rasa, dan yang ketujuh adalah sakit kepala, sakit tenggorokan, hidung tersumbat.
Untuk gejala keenam yang berupa kehilangan bau dan rasa, terdapat sebuah analisis terbaru terhadap kasus-kasus ringan di Korea Selatan yang menemukan gejala utama pada 30% pasien adalah hilangnya penciuman. Di Jerman, lebih dari 2 dari 3 kasus yang dikonfirmasi menderita anosmia atau kehilangan bau dan rasa. Mungkin beberapa dari kalian pernah bertanya-tanya nih, sebenarnya COVID-19 ini bisa menjangkit siapa saja sih? Nah, menurut data dari World Matter, sekitar 80% orang yang meninggal dikarenakan COVID-19 berumur lebih dari 60 dan 75% dari mereka mempunyai penyakit sampingan seperti jantung dan diabetes. Dilansir pula oleh Center for Evidence-Based Medicine, case fatality rates atau CFR untuk orang berumur 10-19 tahun adalah 0,18%, umur 20-49 tahun adalah 0,32%, umur 50-59 tahun adalah 1,3%, umur 60-69 tahun adalah 3,6%, umur 70-79 tahun adalah 8%, dan orang yang berumur lebih dari 80 tahun adalah 14,8%. Dari data-data tersebut, dapat disimpulkan bahwa semakin tua umur, semakin besar CFR-nya. Hal ini mengindikasikan bahwa orang tua dan orang-orang yang memiliki penyakit medis sebelumnya lebih rentan untuk menjadi sakit parah oleh COVID-19 dibandingkan dengan orang-orang muda termasuk remaja. Meskipun begitu, World Matter menyebutkan bahwa semua kalangan umur dapat terinfeksi oleh COVID-19. Itu berarti, meskipun memiliki CFR yang lebih rendah, tetapi remaja juga tidak terhindarkan untuk dapat tertular oleh COVID-19, atau bahkan bisa juga jadi kariernya. Jadi, bagaimana sih cara yang tepat untuk remaja dalam menyikapi COVID-19? Nah, kita kan sudah mengetahui sebelumnya bahwa remaja juga tidak terhindarkan untuk tertular oleh COVID-19. Hal itu menjadikan remaja memiliki potensi untuk menjadi karier yang bisa menyalurkan virus tersebut dari satu orang ke orang lain, terutama orang tua. Maka dari itu, sebagai remaja kita harus bisa bijak dalam menghadapi masalah ini, yakni dengan tidak berpergian keluar rumah selama bukan hal yang mendesak. Biasanya kan remaja cenderung suka nongkrong dan berkumpul bersama teman. Nah, tolong banget nih buat para remaja sebisa mungkin untuk menahan dulu keinginan tersebut. Remaja memang memiliki CFR yang rendah untuk COVID-19 dan cenderung memiliki imun tubuh bagus, yang mana apabila kita terinfeksi dengan COVID-19, kita juga dapat sembuh dengan sendirinya. Namun, apabila kita masih tetap berinteraksi dengan banyak orang di luar rumah, kita bisa banget buat menularkan virus ini ke orang lain. Lebih parah lagi apabila sampai menjangkiti orang tua. Kalian mungkin akan baik-baik saja nantinya. Tapi bagaimana dengan orang tua tersebut? Kalian tentu tidak ingin menjadi faktor bagi terinfeksinya orang lain oleh COVID-19 yang bisa menimbulkan kematian untuk mereka kan? Jadi, ayo budayakan di rumah aja ya. Memang bosan sih, tapi kalian tidak bosan sendirian kok. Semua orang juga merasa bosan, tapi ini adalah tindakan terbaik yang bisa kita lakukan sebagai remaja untuk membantu pemerintah menangani COVID-19, sehingga virus itu tidak menyebar semakin banyak dan Indonesia bisa lebih cepat untuk pulih dari virus tersebut. Nah, berikut ini ada beberapa cara pencegahan COVID-19 yang dapat dilakukan oleh semua orang termasuk remaja. Yang pertama, kalau bisa menemukan wastafel dan sabun, mending cuci tangan pakai air mengalir aja ya. Lalu yang kedua, hand sanitizer lebih baik dipakai ketika keluar rumah dan emang tidak bisa menemukan wastafel dan sabun. Jangan dipakai terlalu sering karena dia bisa membunuh bakteri baik di tangan yang malah bikin kita jadi rentan terkena penyakit. Lalu yang terakhir, sebisa mungkin tahan keinginan untuk nongkrong bersama teman dan tetap stay di rumah aja ya. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari podcast ini adalah imun tubuh remaja memang lebih kuat sehingga tidak mudah terinfeksi COVID-19. Dan jika terinfeksi pun, kemungkinan sembuhnya akan lebih tinggi dari usia lain, terutama lansia. Namun, bukan berarti remaja bisa menyepelekan virus ini. Dikhawatirkan apabila remaja menyepelekan virus ini, mereka berpotensi menjadi karier dan berujung menularkannya ke orang yang imunnya lebih rendah, seperti balita, lansia, dan terutama orang yang sudah punya riwayat sakit sebelumnya, seperti diabetes, jantung, dan lain-lain. Dan ini bisa berakibat sangat fatal pada orang-orang tersebut.